Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya tujukan khusus untuk guru kita semua, guru para takmir masjid, para marbot masjid, para penggerak dakwah dan kebaikan yang telah mendahului kita kembali ke pangkuan Allah SWT pada tanggal 22 Desember yang lalu. Beliau adalah Ustadz Muhammad Jazir, yang kita kenal sebagai tokoh sentral dalam perubahan Masjid Jogokarian. Dan tidak hanya Masjid Jogokarian, sesungguhnya apa yang beliau terapkan, apa yang beliau lakukan, dan gagasan-gagasan yang beliau utarakan, itu mewarnai semua kehidupan kemasjidan Indonesia saat ini. Beliaulah yang pertama kali menyuarakan agar masjid dibuka untuk 24 jam. Bukan hanya sekedar sholat, karena sesungguhnya masjid harus menjadi tempat untuk orang kembali. Dan saya sendiri merasakan kehangatannya saat pertama kali jumpa dengan beliau di sekitar tahun 2020-2021. Saya berjumpa dengan beliau dan disambut dengan hangat dan juga merasakan bagaimana keistiqomahan serta konsistensi kata-kata yang beliau utarakan itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari di Masjid Jogokarian. Selain masjid yang buka 24 jam, beliau juga menyuarakan agar saldo masjid itu nol. Dan ini sebuah terobosan yang luar biasa. Kata-katanya yang sangat dalam yang saya ingat adalah, kalau ada tamu Allah yang datang ke rumahnya Allah dan mengalami sesuatu, kehilangan sesuatu, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik rumah, bukan tamunya. Maka masjid sudah seharusnya menggaransi apapun dari tamu-tamu Allah yang hadir ke masjid yang merasa kehilangan. Ada satu kisah bahwa ada seorang jamaah yang kehilangan motornya. Nilainya 20 juta lebih. Dan beliau tidak memikir dua kali untuk mengeluarkan kas masjid mengganti motor jamaah tersebut. Karena beliau tidak ingin ada satu orang pun, satu saja, yang hadir ke masjid lalu dia merasa kapok atau mengalami hal yang tidak disukai. Karena beliau betul-betul ingin menjaga marwah masjid. Bahkan satu waktu beliau juga menyampaikan, jika ada bangunan menara masjid, tapi di sekeliling kita masih ada orang yang kelaparan, masih ada yang tidak bisa tidur karena memikirkan anak-anaknya bayar SPP, masih ada yang berteriak dalam heningnya karena mereka tidak memiliki apa-apa, maka rubuhkan saja menara itu, kata beliau. Itu kata-kata yang begitu nancap, begitu dalam, begitu tajam, menggugah kita semua. Karena kita dititipi amanah. Dan seharusnya menara masjid sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah SAW adalah untuk melihat bagaimana kondisi lingkungan sekitar masjid. Sekarang beliau sudah berpulang dan saya juga mengalami kehilangan yang sangat dalam. Banyak sekali teladan-teladan yang diberikan oleh beliau, banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan, yang itu semua mewarnai seluruh gerakan masjid di Indonesia. Dan video ini saya buat khusus untuk berterima kasih pada beliau. Jazakumullah khair atas segala teladan, segala nasihat, segala kata-kata, segala ilmu yang beliau sampaikan, tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan teladan langsung kepada kita semua. Semoga beliau mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT. Dan ada satu yang kita semua mungkin tidak mengenal, bahwa beliau adalah pencetus metode baca Quran Iqra yang disusun oleh gurunya, yaitu Kiai Haji Asad Humang. Beliau mengatakan bahwa apa yang membuat orang muslim berpaling atau lemah dalam keimanannya karena tidak bisa membunyikan ayat-ayat Quran, tidak bisa membunyikan huruf-huruf Quran. Dan dengan metode Iqra yang sekarang dibaca oleh jutaan anak, termasuk saya pun termasuk yang baca Quran karena metode Iqra, maka insya Allah pahalanya mengalir begitu dahsyat ke beliau. Apa yang kita pelajari dari kehidupan yang dijalankan oleh beliau? Hidup ini sederhana, kawan-kawan. Hidup ini sementara. Bukan banyak-banyakan harta, bukan banyak-banyakan kekayaan ataupun ketenaran yang kita miliki, tapi seberapa besar manfaat yang kita bisa berikan selama kita hidup, dan seberapa banyak legasi atau ilmu-ilmu yang kita alirkan selama kita hidup, dan seberapa banyak
harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, yang itulah yang akan menjadi harta yang abadi buat kita semua di akhirat kelak. Semoga kisah hidup dari Ustadz Muhammad Jazir ini meresap dalam jiwa-jiwa kita dan kita bisa istiqomah menjadi muslim yang taat, yang sehat, dan bermanfaat. Saya Mr. Catur.